Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, aku kasih tahu ini tumpukan, ada 3 tumpukan. Silahkan kalian dipilih sesuai intuisi kalian. Aku sengaja gak kasih benda di atasnya karena aku menyuruh kalian memilih sesuai intuisi. Jadi kalau semisal dikasih benda, maka kamu memilih benda, bukan memilih sesuai intuisi. Sedangkan kamu di sini tidak sedang konsultasi pribadi, kamu sedang nonton YouTube. Jadi di sini tuh energi banyak orang, ya, energi umum, ya, dari berbagai kelahiran di sini, berbagai nama, berbagai tubuh manusia, berbagai kelahiran. Nah, itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik gitu loh, ya. Makanya aku nggak mau kalau dikasih benda, karena kalau dikasih benda, kamu memilih benda, bukan memilih sesuai intuisi. Jadi semakin semakin kecil lagi energi kamu gitu loh. Ini aja tanpa benda aja seringkali ya energi kamu nggak ketarik sama sekali, atau bukan energi kamu, apalagi dikasih benda. Nah, itulah alasan aku nggak mau pakai benda ya. Sekali lagi di sini aku mau kasih tahu, di sini judulnya ya, bagaimana sih karir kalian ya. Jadi di sini tuh karir baik yang TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN, pedagang, pebisnis, ya, pengusaha. Nah, semuanya lah, pokoknya yang berhubungan dengan kerjaan gitu ya. Jadi bagaimana sih karir kalian di sepanjang tahun 2021 ya? Perkembangan karir kalian di sepanjang tahun 2021. Silakan dipilih, kalian mau pilih tumpukan yang mana ya. Dan aku kasih tahu penjelasan aku akan lebih singkat. Kenapa, teman-teman? Karena aku juga punya kesibukan tentunya. Di sini aku ada 7 kesibukan ya. Aku juga ada pekerjaan dan bisnis-bisnis aku di sini ya. Jadi bagaimanapun 7 kesibukan di sini dapat terlaksana dengan baik ya. Sedangkan bisnis aku itu banyak, teman-teman ya. Banyak sekali bisnis aku. Kalau mau komentar menghina, kalau mau komen menyakiti, kalau mau komentar menghina di channel orang, semua bisa. Saya juga bisa komen menyakiti, saya juga bisa komen menghina. Karena komen itu tidak capek ya. Sekali lagi, karena berkomentar di channel orang tidak capek ya. Yang capek itu kerja ya. Belum lagi menjalankan bisnis-bisnis di sini, belum lagi melayani suami, belum lagi melayani personal reading. Itu yang capek ya. Yang capek itu mengatur waktu gitu loh ya. Seandainya kalian di posisi saya, mungkin kalian tidak akan bikin konten. Mungkin kalian tidak akan cukup bikin konten. Mau bikin konten ujung-ujungnya mungkin tidur ya, capek gitu ya. Jadi kalau mau komen menghina mah semua gampang, karena komen menghina itu, karena kalau komen itu nggak capek. Yang capek itu yang menjalani ya, seperti saya yang menjalani itu yang capek di sini ya. Ya, cukup menjalankan bisnis aku aja tanpa yang lain, ini udah capek, teman-teman. Dan bisnis aku nggak hanya 1, 2, 3 ya. Nggak mungkin aku tunjukkan di YouTube di sini. Kalau aku tunjukkan semua bisnis aku, pasti kamu akan komen, ah sok-sokan, ah sok kaya, ah pamer, bla 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 bla, gitu ya. Pasti akan komentar begitu seandainya aku tunjukkan ya. Aku tunjukkan bukti-bukti bisnis aku, kan ada tanda tangan aku ya, tanda tangan dari pemerintah, tanda tangan aku kan pasti ada ya. Kalau aku tunjukkan, pasti kamu akan komen begitu ya. Nggak ditunjukkan bisnis aku, kesibukan aku, kamu hanya komentar menghina gitu loh. Lupa gitu ya, kalau YouTuber itu juga manusia, juga punya kesibukan, juga berumah tangga ya. Kak, kenapa setiap ada komentar yang menghina, kenapa kok kakak tidak balas menghina? Karena ya, karena saya tercipta dengan otak, akal, hati nurani, perasaan ya. Otak dan akal saya mengatakan ada Allah Subhanahu wa taala, ada Nabi Muhammad, ada para malaikatnya yang menyaksikan setiap tutur bahasa saya. Kalau saya balik menghina ya komen kalian, maka saya lebih hina dari binatang, maka saya lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena semua binatang tercipta dengan otak ya, tapi tidak ada binatang yang punya perasaan, tidak ada binatang yang punya hati nurani, tidak ada binatang yang punya akal ya. Otak, akal, hati nurani, perasaan hanya buat manusia. Itulah mengapa manusia sebagai makhluk yang sempurna ya. Jadi kalau udah dikasih otak, akal, perasaan, hati nurani masih bisa menghina, berarti aku lebih rendah dari binatang, berarti aku lebih hina dari binatang. Dan terutama aku malu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas tercipta dengan pangkat tertinggi, ya, tercipta dengan wajah yang sangat-sangat ganteng, yang paling tampan, yang paling ganteng, ya, pangkatnya tertinggi, ya, tidak ada pangkat yang di atas Rasulullah, tidak ada, ya. Kenapa kalau kamu melihat tulisan atau lafal Allah di kanan, pasti di sebelah kiri ada lafal Rasulullah. Kenapa? Karena pangkat Rasulullah yang tertinggi, teman-teman, ya. Kenapa Rasulullah itu gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Kenapa yang 24 nabi itu gelarnya alaihi salam? Kenapa? Tahu? Karena Nabi Muhammad itu pangkatnya tertinggi. Tidak ada yang melebihi tingginya pangkat Rasulullah, tidak ada. Termasuk 24 nabi itu masih di bawah Rasulullah. Itulah mengapa mereka bergelar alaihi salam. Dan hanya Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya gelar Rasulullah, ya, Nabi Muhammad. Sedangkan yang kita tahu, Nabi Muhammad itu tidak meninggal, ya. Nabi Muhammad ada sebelum Nabi Adam ada, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya, bahwa nanti akan ada akhir anbiya, yaitu nabinya para nabi. Sudah ada itu, ya. Nabi Muhammad tutur bahasanya senantiasa baik, senantiasa menghargai, senantiasa menghormati semua manusia. Padahal jelas-jelas punya pangkat tertinggi. Padahal jelas-jelas manusia tertampan. Tapi tutur bahasanya, perilakunya senantiasa menghargai dan menghormati semua manusia tanpa terkecuali. Nah, sedangkan aku hanya makhluk sampah, aku hanya makhluk hina, aku sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa taala, aku sangat rendah di mata Nabi Muhammad. Kemudian kalau ada orang yang menghina aku, terus aku mau balik menghina. Aku malu kepada Nabi Muhammad. Siapa aku? Aku hanya lebih rendah dari binatang. Aku hanya lebih rendah dari kotoran. Itu kenapa aku berbicara seperti itu? Saking tingginya Nabi Muhammad. Saking tingginya pangkat Nabi Muhammad. Jadi aku merasa aku lebih rendah dari kotoran, aku lebih rendah dari binatang. Saking tingginya Nabi Muhammad, aku malu kepada Nabi Muhammad. Makanya setiap ada orang komen menghina, saya nggak mau balik menghina. Seumur-umur selama saya hidup di dunia, saya nggak pernah menghina. Saya juga punya mulut, saya punya lidah, saya punya jari, ya. Dengan mulut saya, dengan lidah saya juga bisa menghina orang. Tapi kenapa saya nggak mau menghina? Karena yang aku jelasin tadi, yang aku jelasin panjang lebar tadi. Kenapa aku punya jari? Kenapa aku nggak pernah menghina orang? Karena yang aku jelasin tadi, ya. Kan banyak kan orang tuh di Instagram, ya, komen di foto orang menghina, seenaknya menghina, ya. Nggak malu gitu, ya, sama Nabi Muhammad, nggak malu sama Allah gitu, ya. Ya, padahal kalau menghina orang, ya, hati-hati, ya. Kenapa sih kok hidup aku miskin? Kenapa sih kok rezeki aku itu seret sekali? Coba kamu ingat-ingat, mungkin kamu pernah menghina orang. Mungkin kamu pernah menghina di foto orang, di komentar orang. Kan banyak tuh di Instagram kayak gitu, menyakiti orang, bla 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 bla. Gitu. Kalau saya malu, makanya saya nggak pernah seumur-umur menghina, ya. Selain karma, tapi saya juga malu, ya. Oke, silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Kurasa udah milihnya. Langsung aja di sini buat kamu yang pilih tumpukan nomor 1. Jadi teman-teman, aku akan tarik, ya, di sini perkembangan karir kalian di sepanjang tahun 2021. Sorry. Oke, langsung aja, ya. Aku akan ambil kartu-kartunya.
Oke, langsung aja di sini. Nah ya. Oke, aku akan jelaskan buat kamu yang pilih tumpukan nomor 1. Bagaimana sih perkembangan karir kalian di sepanjang tahun 2021 ya. Saya melihatnya di bulan Januari ya, karir kalian merasa, mohon maaf, mungkin kamu merasa gitu ya, bahwa penghasilan kamu itu kurang mencukupi kebutuhan kamu. Ya, penghasilan kamu kurang mencukupi kebutuhan kamu, sehingga di otak kalian itu ada pikiran untuk mencoba, mungkin ada bisnis yang lain nih yang membantu mendongkrak keuangan saya atau perekonomian saya, seperti itu. Bagus, silahkan ya, saya setuju kalau misalnya kamu berniat seperti itu ya. Memang kita harus aktif ya, jangan pasif ya. Aktif, nggak apa-apa kamu kerja A B C D E F, nggak apa-apa, nggak masalah, aku senang seperti itu ya. Bagus ya. Terus saya juga melihatnya di bulan Februari ya, kamu seolah tergesa-gesa di sini ya, kamu ingin segera mencapai kesuksesan gitu ya, dan kamu sedikit ceroboh gitu. Kalau saya kasih saran, pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan ceroboh ya. Kalau kamu ingin bekerja gitu ya, ada bisnis gitu ya, misalnya kamu melihat seseorang dengan bisnis tersebut, wah kenapa ya bisnis orang itu kok membuat dia itu bahagia ya perekonomiannya. Kamu buru-buru gitu ya, ingin berbisnis seperti itu juga. Jangan buru-buru, hati-hati ya. Nah, saya melihatnya kamu di bulan Maret akhirnya kamu merasakan ya, aduh aku nih kurang hati-hati kemarinnya ya. Akibat kamu nggak hati-hati di bulan Februari, gegara kamu ingin segera mencapai kesuksesan, mencapai keuntungan besar. Akhirnya di bulan Maret kamu rasakan ya, kamu rasakan bahwa kamu salah ya, karena kamu ceroboh, kamu nggak berhati-hati, sehingga di bulan Maret aku melihatnya kamu berhati-hati ya dalam pekerjaan. Dan di bulan April kamu juga masih nggak bagus perkembangannya, saya melihatnya. Sampai bulan Mei pun nggak bagus perkembangannya ya. Jadi saya melihatnya tuh Maret, April, Mei nggak bagus perkembangan pekerjaan kalian. Dan memang di sini tuh akibat kalian itu terburu-buru, kurang hati-hati, kurang berpikir panjang gitu ya. Akhirnya di bulan Juni kamu cari cara, ada pergerakan dari kamu ya. Jadi kamu nggak hanya berbentuk gagasan, saya melihatnya, tapi kamu pakai cara, ada cara ya, dengan cara kamu di bulan Juni, karena kamu merasa dengan cara kamu yang terburu-buru ternyata justru merugikan kamu sendiri ya. Banyak pengeluaran, banyak kerugian ya, karena aku melihatnya kerugian kamu rasakan di bulan Mei, teman-teman. Banyak sekali pengeluaran uang, kerugian ya. Kemudian di bulan Juni kamu ambil sebuah tindakan, saya melihatnya ya. Gimana kerugian itu dapat tertutupi gitu loh ya. Nah, sehingga kamu membaik di bulan Juli ya. Kemudian di bulan Agustus saya melihatnya di sini ada sedikit yang membuat kamu kecewa ya, ada penurunan lagi dari segi karir kamu di bulan Agustus. Kemudian di bulan September saya melihatnya di pertengahan ya. Kalau masih di awal saya melihatnya masih penurunan sama seperti Agustus ya. Pertengahan September saya melihatnya kalian di sini sudah mulai membaik, teman-teman ya. Terus di bulan Oktober itu juga baik ya. Cuman kamu terlalu kurang santai ya di bulan Oktober nanti. Kamu kayaknya tuh sibuk kerja aja, kurang santai gitu loh ya. Seolah kamu itu 24 jam kerja gitu loh nanti di bulan Oktober ya. Kerja dan kerja, sehingga kamu kurang dengan hal asmara. Pokoknya kurang santai lah ya di bulan Oktober. Di bulan November ya,
di bulan November kamu sedikit meragukan dengan pekerjaan kamu, kurasa buat apa sih meragukan gitu ya, mending kamu kerjakan aja ya, kerjakan sebaik mungkin gitu ya. Kemudian di bulan Desember itu kamu membaik lagi karir kamu ya, ada kenaikan lagi gitu loh ya. Jadi aku melihatnya di sini yang paling yang bagus itu ya dari kamu itu dalam karir kamu yang kenaikan yang paling bagus gitu ya, perkembangan bagus atau kenaikan yang paling bagus itu di bulan Juli, Oktober, Desember ya teman-teman, itu yang paling bagus dibanding yang lain gitu loh ya. Itulah karir kamu buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2, bagaimana sih perkembangan karir kalian teman-teman di sepanjang tahun 2021 ya. Oke, langsung aja ya. Sorry. Oke, langsung aja. Ini buat kamu yang pilih nomor 2, bagaimana sih perkembangan karir kalian ya di sepanjang tahun 2021 ya. Ini semuanya teman-teman, baik yang PNS, TNI, Polri, BUMN, pedagang, pebisnis, pengusaha, semuanya lah, pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Oke. Bagaimana sih perkembangan karir kalian? Saya melihatnya di bulan Januari ini kamu ingin mengambil sebuah keputusan ya. Kurasa ini di antara 2 pilihan seperti itu, atau di antara 3 pilihan bisa saja. Nah, dan kamu itu belum bisa ambil sebuah keputusan ya. Ada sebuah keputusan, ada sesuatu yang harus diputuskan dan kamu masih belum bisa ambil keputusan ya. Di bulan Februari kurasa kamu dapat mengambil keputusan tersebut ya. Kamu sudah bisa mengambil keputusan tersebut. Di bulan Maret saya melihatnya banyak peluang ya, banyak peluang pekerjaan, bisnis di sini ya yang menghampiri kalian. Maksudnya kalian tuh bingung ya di pikiran kalian, aduh aku pengen bisnis ini itu A B C D E, banyak sekali di sini ya. Kemudian di bulan keempat atau bulan April saya melihatnya kerjaan kalian itu di sini sedang naik turun ya, ada hati-hati ya, hati-hati ada ombak, hati-hati ada teman-teman atau rekan kerja yang iri sama kalian, sesama rekan kerja atau sesama misalnya nih kamu dagangan kopi misalnya, sesama penjual kopi ya, sesama pengusaha kopi, nah gitulah ya. Kalau kamu yang PNS misalnya, sesama rekan kerja di kantor, nah gitu loh ya. Jadi hati-hati ya di bulan April ya. Kemudian di bulan Mei, wow, ini kenaikan yang sangat bagus teman-teman ya. Kenaikan sangat bagus sekali. Dan ini bagus sekali apa yang kamu kerjakan ya dalam menjalani tugas-tugas kamu atau pekerjaan kamu sangat berjalan dengan baik dan lancar ya. Kalau misalnya ini pedagang ya, pebisnis, ini sedang laris besar ya, sedang rezeki besar kalian di sini teman-teman, untung besar, laku besar, laris besar gitu loh ya. Bagus sekali di bulan Mei ya. Kemudian di bulan Juni kamu ada sesuatu yang kurang yakin gitu ya, yang ada penurunan ya dalam karir kalian ya. Di bulan di bulan Juni ada penurunan ya. Kemudian di bulan Juli ya seperti biasa di sini enggak terlalu untung besar tapi juga enggak rugi, terutama yang berdagang ya. Baik-baik saja sih ini, maupun semuanya di sini ya, dari berbagai kategori ya, PNS, TNI, Polri, semuanya ya, pedagang, semua berjalan dengan baik di bulan
di bulan apa? Di bulan Juli ya. Kalau kamu di sini ingin sesuatu masih bisa beli, masih punya uang gitu loh. Kalau mau beli-beli masih bisa gitu loh ya. Kemudian di bulan Agustus, wow, ada ini ya, ada apa? Keinginan kalian yang tercapai ya, yang tercapai karena berkat kalian berdoa kepada Sang Maha Kuasa ya. Di bulan September kamu di sini mengambil cara lain dari pekerjaan kamu. Jadi kamu ingin pekerjaan kamu itu lebih sukses ya, lebih apa namanya, lebih untung besar, bla 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 gitu ya. Sehingga kamu ada tindakan ya. Kemudian di bulan apa Oktober, saya melihatnya kamu banyak sekali beban, ada tanggungan ya, sehingga kamu banyak pengeluaran teman-teman. Hati-hati ya. Di bulan November ya, ada seseorang yang berniat nggak baik sama kamu. Bisa dia itu pura-pura butuh modal tapi kemudian nggak bayar. Sorry, ada tamu barusan. Bisa ada seseorang yang butuh modal, pinjam duit buat modal, tapi ternyata nggak bayar. Bisa jadi macam-macam. Mungkin hati-hati penipuan juga ya, hati-hati penipuan, hati-hati kemalingan ya, hati-hati kehilangan di sini di bulan November ya. Terus saya melihatnya di bulan Desember, kamu mungkin karena kamu di bulan November mengalami hal-hal yang, bentar ya. Sorry teman-teman, tadi tuh aku ada tamu. Kembali lagi, di bulan November mungkin karena kamu di sini merasakan ada penipuan, kehilangan, bla 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 ya, kebohongan dari seseorang, ada seseorang yang manfaatin finansial kalian, sehingga kalian di bulan Desember melakukan cara-cara gimana agar penghasilan kalian itu semakin naik lagi. Karena kenapa? Karena sudah ada pengurangan uang ya. Jadi kamu di sini mulai semangat lagi bekerja, gimana keuangan aku seperti dulu lagi nih, karena aku habis kehilangan nih, habis ketipu nih gitu loh ya. Intinya lebih berhati-hati lah ya. Itu yang terjadi di bulan Desember. Artinya di bulan Desember kamu di sini melakukan sesuatu kiat-kiat gitu ya, atau cara untuk menanggulangi apa yang seperti kemarin di bulan November itu ya. Penurunan, kemalingan ya, dimanfaatkan oleh seseorang di sini. Itulah di sini ya. Kamu mulai bersemangat kerja lagi di bulan Desember, dan berbagai cara gitu ya yang kamu lakukan di bulan Desember untuk apa? Dan memang aku melihatnya sih membaik ya di bulan Desember gitu loh ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, bagaimana sih perkembangan karir kalian di sepanjang bulan Januari tahun 2021 ya. Oke, langsung aja. Oke, di sini sebentar aku rapikan dulu ya. Oke, di sini perkembangan karir kalian di 12 bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2021 ya.
Saya melihatnya kamu di bulan Januari banyak pengeluaran ya, artinya kamu di sini kurang berpikir panjang sehingga uang nggak terbendung gitu ya keluar. Mungkin kamu ingin beli ini, beli itu ya. Kamu kurang berpikir panjang bahwa sebaiknya aku sisihkan nih buat tabung, aku buat ini itu. Nah, kamu kurang berpikir panjang sedetail itu, sejauh itu sehingga aku melihatnya banyak pengeluaran di bulan Januari ya. Ya, sebentar. Padahal pekerjaan kamu itu bagus di sini di bulan Januari bagus, cuman karena kamu nggak bisa mengatur keuangan sehingga ya begitulah. Jadi buat apa pekerjaannya bagus ya, penghasilannya bagus, tapi nggak bisa mengatur keuangan. Jadi hancur juga lah kayak gitu ya di bulan Januari ya. Saya lupa saya ngomong sampai di mana, tapi yang pasti nomor satu udah tadi kan, karena tiba-tiba ada tamu barusan, jadi saya pause, jadi ini saya diamkan beberapa menit gitu ya, makanya saya lupa saya berbicara apa tadi ya, penjelasan saya. Yang pasti udah kan nomor satu ya kan. Nah, nomor dua, saya melihatnya di sini ada keraguan di sini ya. Di pekerjaan kamu di sini ya, kamu meragukan sesuatu di sini dalam pekerjaan kamu ya. Jadi kamu meragukan apa ya, kamu kayak merasa saya gimana ya, kinerja saya tuh kurang bagus nih sekarang. Nah, ada pemikiran seperti itu, kamu merasakan kinerja kamu itu kurang bagus di bulan Februari ya. Dan kamu juga meragukan pekerjaan kamu, terutama yang berdagang ya, berdagang, bisnis kayak gitu. Kamu meragukan ke depannya, di masa depan, kalau aku gini-gini aja gitu loh ya. Nah, tapi aku melihatnya di bulan Maret ya. Saya melihatnya bagus di sini ya. Semua pekerjaan di sini baik, kalian di bulan Maretnya baik, dan saya melihatnya kamu pandai menabung ya. Kamu ingin sesuatu kamu tahan, pengen beli ini, pengen beli itu kamu tahan ya, sehingga cukup bagus tabungan kamu ya di bulan Maret. Pekerjaan kamu bagus, lancar ya. Selain lancar ya, kamu juga menahan, kamu ingin beli sesuatu kamu tahan, jadi otomatis bagus dong ya kan, keuangan bagus akibat kamu yang bisa menahan keinginan kamu gitu loh ya. Terus aku melihatnya di bulan April, kamu ingin segera sukses di sini. Pikiran kamu itu kayak melayang gitu. Aduh, aku harus segera sukses gitu loh ya. Gimana aku kudu sukses. Nah, kamu kayak apa ya? Kayak apa istilahnya tuh, terburu-buru gitu loh di sini. Ya, kamu terburu-buru dalam terutama yang berbentuk bisnis di situ, kayak aduh, bisnis ini nih kayaknya enak nih. Nah, kamu maunya tuh mau coba aja. Padahal kan pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Mau bisnis itu harus pelan-pelan. Kamu ketahui dulu gimana modalnya. Terus kalau kamu nggak tahu caranya, gimana cara memproduksinya, gimana cara ya seperti semuanya ya. Kamu kan masih belum belum cukup pengalaman lah kayak gitu. Jadi aku melihatnya kamu kurang hati-hati ya, termasuk yang PNS, TNI, Polri juga seperti itu ya, kinerjanya nggak hati-hati gitu loh, kurang kehati-hatian ya. Hati-hati ya dalam bekerja. Terus di bulan Mei saya melihatnya kamu tuh lebih banyak diam. Jadi seolah gini ya, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, kamu tuh kayak padi gitu loh, diem aja, yang penting aku kerja gitu loh ya. Gak perlu aku ngomong sama orang, aku gini nih, bisnis aku gini loh, aku lancar, aku bla bla bla. Nah, alhamdulillah aku tuh biasanya aku omset sekian, sekarang tuh omset sekian loh dalam sebulan. Nah, kamu nggak gitu, padahal kamu lagi bagus, lagi naik. Nah, saya kesana melihatnya ya. Pokoknya kamu ya, Januari itu kurang baik, Februari kurang baik, Maret ada kenaikan ya. Di bulan April kamu terburu-buru ya, rada-rada ceroboh ya, sehingga ada penurunan. Di bulan Mei ada kenaikan lagi. Di bulan Juni, wow, keren banget ya, naik lagi di bulan Juni ya. Kemudian di bulan Juli, nah saya melihatnya kamu di sini kurang bisa menahan keinginan kamu di sini ya. Maksudnya cepat ambil tindakan gitu di sini, segera ambil tindakan tanpa berpikir panjang ya dalam pekerjaan kamu ya.
Ya seperti itu, tapi aku melihatnya terutama yang berdagang, kalau kamu berkata apakah ada kerugian, Kak? Iya, ada kerugian di sini ya. Terlalu cepat ambil keputusan di sini. Semuanya ya, PNS, TNI, Polri, semuanya lah di sini. Terlalu ambil cepat sebuah keputusan ya tanpa berpikir panjang, sehingga ada penurunan ya di bulan Julinya. Kemudian di bulan Agustus kamu semakin semangat di sini, aku melihatnya semakin semangat di bulan Juli, di bulan September ya. Di bulan Agustus kamu semangat banget, di bulan September kamu meraih gitu ya, karena kamu semangat dari bulan Agustus teman-teman, jadi kamu meraih kinerja yang sangat bagus gitu ya. Pokoknya kamu di sini dinilai bagus lah oleh atasan kamu kayak gitu ya. Kemudian di bulan Oktober, hati-hati di sini ada seseorang yang berniat nggak bagus di sini. Kalau kamu seorang PNS, TNI, Polri ya, BUMN, ada seseorang yang ingin merebut kursi jabatan di sini, yang ingin menggeser kursi jabatan kamu ya di bulan Oktober. Dan kalau yang berdagang bisnis, hati-hati, banyak sekali persaingan, banyak seseorang yang ingin melengsarkan kalian di posisi kalian. Jadi ingin meredupkan nama kalian di pasaran gitu loh di sini. Ada yang mau menggeser kalian di pasaran gitu loh ya. Hati-hati ya. Saya melihatnya juga di bulan November juga kurang bagus energinya, cuman kamu masih terus berjuang di pekerjaan kamu ya. Di bulan Desember saya melihatnya ada sesuatu yang harus diputuskan, tapi kamu belum bisa ambil sebuah keputusan ya. Ya, dari 1 Desember hingga 31 Desember ini belum ada keputusan dari kamu. Saya melihatnya kayak gitu ya. Belum ada sebuah keputusan. Ada sesuatu yang harus kamu putuskan di sini di bulan Desember ya. Ini di berbagai bidang ya, pekerjaan ya. Tapi kamu hingga 31 Desember belum ada sebuah keputusan di sini saya melihatnya ya. Saya melihatnya kalau misalnya turun, karir kamu enggak turun, biasa aja, datar-datar aja. Kalau naik enggak ya, kalau naik enggak, tapi biasa-biasa aja. Jadi enggak rugi, tapi enggak untung besar gitu loh buat yang dagang kayak gitu ya. Itu sih teman-teman. Itu karir kalian ya. Saya melihatnya buat kamu yang pilih nomor 3, ini tuh yang paling bagus ya. Kalian tuh di bulan Maret ya, karir kalian ya. Maret, Mei, Juni, Agustus, September. Itulah ya. Itu yang bagus gitu ya. Yang tidak bagus itu kalian di bulan Januari, Februari, April, Juli, Oktober, November. Itulah ya, Oktober, November. Kalau Desember sih biasa-biasa aja ya. Itulah perkembangan karir kalian di sepanjang 12 bulan tahun 2021. Bagaimanapun ini hanya ramalan ya. Bagaimanapun tetap berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Apabila ada sesuatu yang nggak ingin kalian, ada energi negatif yang sudah kebaca aku di sini, semoga tidak terjadi. Jadi suatu ramalan bisa saja tidak terjadi ya. Kalau kita banyak berdoa, jadi karena kekuatan doa, jadi sesuatu yang menyedihkan itu nggak terjadi gitu loh ya, karena kekuatan Sang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sekali lagi aku kasih tahu, untuk konsultasi pribadi langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Oh jangan ya, ke WhatsApp aku satunya ya, 0822 3439 0339 ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.